Oke, nempel dulu. Kok ada bayangan? Selamat berjumpa kembali teman-teman, saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya. Semoga Anda kembali. Harapan saya dan doa saya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, hidup di dalam anugerah Tuhan, senantiasa tinggal di dalam kasih karunia dan damai sejahtera yang Allah sudah berikan kepada saya dan saudara di dalam Yesus Kristus. Saudara, saya mau membagi dari 2 Petrus. Surat Petrus yang kedua, saya mau membaca dari ayat 1 sampai dengan 15 ya. Demikian bunyinya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, kita sudah diadili oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah mengambil pengadilan Allah bagi saya dan saudara untuk mati bagi dosa dunia, untuk mati bagi dosa saya, untuk mati bagi dosa Anda ya. Setiap manusia yang mati tanpa mau diadili oleh Allah di dalam Yesus Kristus, dia akan ditemukan bersalah dan akan dihukum di dalam kekekalan hukuman Allah yang kita kenal dengan sebutan neraka. Ya. Jadi saya dan saudara sama dengan mereka, kita yang sudah ada di dalam Yesus Kristus, kita sudah diadili Allah di dalam Kristus Yesus melalui iman kita. Kristus Yesus telah menanggung pengadilan kita yang seharusnya kita terima. Dosa mendatangkan pengadilan Allah berupa kematian. Ayat kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ya, biarlah saya dan Anda sebagai orang Kristen kembali saudara, kita dipenuhi kasih karunia Allah, kita dipenuhi damai sejahtera yang melimpah. Karena apa? Karena kita mengenal akan Allah dan terus bertumbuh mengenal akan Allah dan akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara. Ya. Oleh karena itu, damai itu bertumbuh. Ayat ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah taat kepada Allah untuk diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus, bukan saja kita dianugerahi keselamatan, tetapi kita juga dianugerahi segala sesuatunya yang berguna untuk hidup di dalam kehidupan Kristen saya dan saudara, hidup yang saleh oleh pengenalan saya dan saudara akan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi itu yang perlu saya dan Anda senantiasa perhatikan, sehingga dengan demikian kembali itu semua adalah ciri-ciri jikalau saya dan saudara sudah diadili Allah di dalam Yesus Kristus dan kita percaya atas apa yang sudah diterima Yesus di atas kayu salib itu adalah menggantikan saya dan saudara yang seharusnya dihukum.
Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Kembali saudara, di dalam Yesus Kristus, kita diberi anugerah untuk mendapat bagian, mengambil bagian yang sangat berharga, bagian dalam kodrat ilahi, menjadi anak-anak Allah yang nantinya juga akan tinggal bersama dengan Tuhan sendiri. Dan kembali, itu semua akan meluputkan saya dan saudara dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Ya, kalau sebagai orang Kristen Anda masih dipenuhi oleh nafsu dunia yang membinasakan, biarlah Anda merefleksi diri kembali, ya, Anda mencek diri Anda kembali, saya mencek diri saya kembali, mengapa bisa demikian? Apa saya dan Anda tidak mendapat pengajaran Alkitab yang benar? Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, ya, seharusnya itu ada pada saya dan Anda dengan berlimpah-limpah, saudara, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Pengenalan saya terhadap Tuhan dan Juru Selamat kita akan ditandai seperti apa yang dikatakan oleh Petrus tadi, ya, di ayat ke-5, 6, dan ke-7, di mana kita akan menambahkan kepada iman kita kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih terhadap saudara, dan kasih terhadap semua orang. Itu adalah contohnya kalau saya dan Anda mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ke-9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, ya, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Sebagai orang Kristen, saya dan Anda menjadi hamba Kristus, ya, bukan menjadi hamba diri sendiri, bukan menjadi hamba nafsu kita lagi, bukan menjadi hamba ego kita lagi, tetapi kita telah berubah, berbalik kepada Allah di dalam Yesus Kristus dan hidup sebagai hamba Kristus. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, kita perlu mempraktekkan, saudara. Karena apa? Kita boleh berkata, kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kalau kita tidak ditopang dengan perbuatan, apakah saya dan Anda benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena kalau saya dan Anda beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan mentaati apa yang Tuhan dan Juru Selamat kita perintahkan untuk saya dan Anda lakukan, ya. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita sendiri tidak berhak menuntut Tuhan, tetapi justru di dalam anugerah Allah yang sudah diberikan kepada saya dan saudara, kita akan diberikan kepastian jikalau saya dan
saudara akan diberi bagian yang kekal, yaitu untuk berada di dalam kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat 12, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Saudara, semoga Anda tidak bosan diingatkan lagi oleh firman Tuhan, diingatkan lagi oleh firman Tuhan. Ya. Apa saudara sudah bosan baca Alkitab? Ya. Saya mau tanya saudara, berapa tahun Anda jadi Kristen? Sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun? Justru tambah lama jadi Kristen, Anda tambah bosan baca Alkitab. Itu terbalik saudara, ya. Itu terbalik. Justru Anda telah menjadi pendeta, telah menjadi pastor, telah menjadi pengurus, telah menjadi majelis. Justru Anda tidak lagi membaca Alkitab. Itu Anda salah kaprah. Saya dan Anda senantiasa memerlukan firman Tuhan dan perlu diingatkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi jalan manusia, terutama bagi jalan orang percaya. Ya, indah sekali saudara apa yang dikatakan Petrus. Petrus senantiasa mau mengingatkan saudara seiman. Selain saya juga mengingatkan Anda, saya sendiri mengingatkan diri saya. Karena kembali, tiap hari kita berperang, saudara, di dalam dunia ini, melawan penguasa kerajaan angkasa. Yaitu iblis sendiri, yang berusaha menipu, menjatuhkan, dan membunuh manusia, terutama berusaha menjauhkan anak-anak Tuhan dari Tuhan. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku. Itu adalah kewajiban Petrus sebagai saudara seiman. Itu adalah kewajiban saya, itu adalah kewajiban Anda sebagai orang Kristen, sebagai pribadi yang menjadi bagian di dalam kerajaan Allah, untuk saling mengingatkan agar kita senantiasa tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus dan menjadi pelaku firman. Dan mudah-mudahan itu juga Anda lakukan. Itu adalah kewajiban Petrus, itu juga sebetulnya kewajiban saya dan Anda. Apa mudah saudara untuk membagikan wejangan Alkitab atau untuk membacakan Alkitab aja bagi Anda dan yang lain? Tidak. Banyak alasannya. Saya capek, waktunya mepet dan sebagainya. Lebih baik ya dipakai yang lain lah, istirahat lah gitu ya. Itu salah satu tantangannya saudara. Anda capek membaca Alkitab, Anda tidak punya waktu untuk membaca Alkitab ya. Anda tidak punya waktu untuk membagi Alkitab kepada keluarga Anda, kepada saudara seiman Anda, tetapi Anda punya waktu untuk nonton TV, untuk membuka sosial media Anda dan sebagainya. Itu Anda perlu perhatikan juga. Jangan Anda terseret oleh iblis yang dengan tipu muslihatnya mau membuat Anda tambah lemah dan tenggelam ya. Jadi Petrus sendiri memiliki kewajiban untuk mengingatkan saudara seiman. Biarlah Anda juga dan saya diingatkan untuk saling mengingatkan selama saya dan Anda belum meninggalkan kemah tubuh kita. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitakan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku berusaha
supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya. Ya. Semoga firman itu menjadi bagian yang menyatu di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena apa? Karena itu telah menjadi bagian iman kita. Iman kita terbukti dengan praktek kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati Anda. Jadilah kuat di dalam Tuhan dan beritakanlah kasih Tuhan kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati saudara.